Pembuka yang menggetarkan. Suasana studio malam itu terasa berbeda. Angin pelan berhembus melewati ruang siar, lampu-lampu sorot menyoroti dua sosok yang duduk berhadapan. Denny Sumargo, sang pembawa acara yang dikenal tajam, dan Amar Zoni, aktor yang kini datang bukan sebagai bintang sinetron, melainkan sebagai manusia yang membawa luka masa lalu. Reporter kami mencatat, momen itu terasa hening namun syarat makna. Tak ada tawa, tak ada gimmick, hanya percakapan jujur yang mengupas sisi rapuh seseorang yang selama ini dikenal publik lewat peran gagah dan karismatiknya. Dari balik kamera, suasana berubah menjadi ruang pengakuan yang menahan napas. Dalam dunia hiburan yang kerap dipenuhi sensasi, hari itu publik justru disuguhkan kejujuran yang menampar kesadaran banyak orang bahwa di balik ketenaran ada kisah perjuangan melawan diri sendiri. Pertanyaan yang menusuk sunyi. Percakapan dimulai pelan. Denny Sumargo dengan nada tenang namun tajam membuka sesi. Mar, lu sadar nggak? Orang-orang bukan cuma lihat lu salah, tapi kayaknya nggak mau lu sembuh. Kalimat itu membuat suasana seketika hening. Dari kursinya, Amar menatap kosong sebelum menarik napas panjang. Ia lalu menjawab lirih, "Kadang gue juga ngerasa gitu bang, tapi tahu nggak yang paling sakit bukan dihukum dunia, tapi dijebak oleh orang yang lo pikir sayang sama lo." Sebagai reporter, kami mencatat inilah titik di mana perbincangan berubah dari sekadar podcast menjadi pengakuan penuh emosi. Penonton yang menatap layar seolah ikut merasakan beratnya kata dijebak, bukan sekedar tudingan, tapi luapan batin dari seseorang yang merasa dikhianati oleh kepercayaan sendiri. Keheningan yang mengguncang. Denny Sumargo tampak kaget. Ia sempat terdiam beberapa detik, mencoba memahami kalimat yang baru saja diucapkan. Sorot matanya menipis, tangannya meraih gelas air di meja untuk menenangkan diri. Dijebak, ulangnya pelan, seolah tak percaya. Kamera menyorot wajah Amar Zoni yang kini terlihat bergetar menahan emosi. "Iya bang," ujarnya akhirnya. "Tapi biarlah, Tuhan yang tahu siapa dalangnya." Kalimat sederhana, namun membawa gelombang besar di ruang digital. Netizen langsung membanjiri kolom komentar dengan beragam spekulasi. Siapa yang dimaksud Amar? Apakah ini tentang masa lalunya, atau ada pihak lain di balik semuanya? Sebagai jurnalis, kami mencatat pengakuan itu menjadi bukti bahwa kadang diamnya seseorang bukan tanda pasrah, melainkan bentuk perlawanan yang tenang. Sorot mata yang tak bisa bohong. Bagi seorang reporter, ekspresi mata seringkali lebih jujur dari kata-kata. Dan malam itu, sorot mata Amar Zoni berbicara banyak hal. Ia menatap lurus ke kamera, seolah berbicara langsung kepada jutaan orang yang pernah menilainya tanpa tahu cerita sebenarnya. Ada kesedihan, tapi juga keberanian untuk mengakui luka. "Selama ini, gue diam bukan karena takut," ucapnya perlahan, "tapi karena gue masih sayang sama orang-orang itu." Sebuah kalimat yang terdengar sederhana, namun menyimpan makna mendalam tentang pengkhianatan, cinta, dan penyesalan. Kami yang menyimak tayangan itu mencatat, inilah momen di mana publik menyadari, di balik pemberitaan yang berisik, ada hati manusia yang berusaha sembuh dengan caranya sendiri. Publik mulai bertanya. Setelah tayangan itu dirilis, kolom komentar di media sosial langsung penuh. Ada yang bersimpati, ada yang menilai Amar sekedar mencari perhatian, namun tak sedikit yang justru merasa tersentuh. "Denny aja sampai nggak bisa ngomong," tulis salah satu netizen. "Berarti ini serius banget." Sementara yang lain menduga, Amar sedang memberi kode tentang seseorang dari masa lalunya. Kami dari redaksi memantau, video tersebut menembus angka jutaan penonton dalam waktu singkat. Bukan karena sensasi murahan, melainkan karena publik haus akan kejujuran. Dari sekian banyak kisah selebriti, jarang ada yang berani membuka sisi paling gelap dari kehidupannya dengan nada setenang itu. Dan disitulah daya tarik sejatinya lahir. Denny Sumargo dan respons diamnya. Tak hanya Amar yang menjadi sorotan, reaksi Denny Sumargo pun ikut diperbincangkan. Dalam tayangan itu, Denny tampak berkali-kali menunduk, menahan kata-kata. Ia bahkan sempat memberi isyarat ke kru di belakang kamera, seolah ingin menghentikan sesi. Namun Amar tetap melanjutkan ceritanya. Dari sudut pandang reporter, itu adalah momen langka, ketika pewawancara justru terdiam karena empati, bukan kehilangan arah.
Denny memilih diam bukan karena tak punya pertanyaan, tapi karena menghormati kejujuran yang sedang ia saksikan. Banyak warganet menilai hubungan dua pria ini dalam tayangan tersebut menggambarkan sisi lain dari dunia hiburan, tempat yang jarang memberi ruang bagi kesedihan tulus. Luka lama yang belum sembuh. Kalimat Amar selanjutnya membuat suasana makin berat. Gue pikir dengan diam, luka bakal sembuh. Tapi ternyata diam itu bikin orang lupa kalau gue juga korban. Sebuah pernyataan yang mengguncang ruang komentar. Reporter kami mencatat, ini bukan sekadar curhat. Ini adalah bentuk pembelaan halus terhadap diri sendiri. Amar seakan menegaskan bahwa setiap kisah memiliki dua sisi, dan publik terlalu cepat melabeli seseorang tanpa tahu kronologi penuh. Dalam dunia hiburan yang cepat menghakimi, ucapan itu terasa seperti alarm bagi banyak orang, bahwa penyesalan tak selalu datang terlambat. Kadang ia justru muncul sebagai pintu menuju pemulihan. Misteri yang tak terjawab. Menariknya, sebelum nama apapun disebut, Amar mendadak berhenti. Wajahnya berubah, matanya basah, namun ia menahan diri untuk tak menyebut siapapun secara langsung. Dari sudut pandang reporter, ini langkah cerdas, menjaga batas agar pengakuan tetap personal tanpa menimbulkan pelanggaran privasi. Namun, justru disitulah daya tariknya. Publik menjadi semakin penasaran, siapa yang ia maksud, kenapa Denny terlihat begitu tegang, dan apa hubungan pernyataan itu dengan masa lalunya. Pertanyaan-pertanyaan ini terus bergaung di ruang digital, membentuk teori dan tafsir sendiri. Namun bagi kami, yang paling penting bukan nama yang tak disebut, melainkan keberanian untuk jujur tanpa menyalahkan siapapun. Sebuah pengakuan. Jika dilihat lebih dalam, pengakuan Amar bukan tentang mencari pembenaran. Ia lebih mirip doa yang terlambat diucapkan. Dalam dunia hiburan yang sibuk dengan pencitraan, sosok seperti Amar menunjukkan sisi manusiawi yang jarang muncul di layar kaca. Ia tak lagi berbicara sebagai selebritas, melainkan sebagai ayah, suami, dan manusia biasa yang mencoba memperbaiki kesalahan. Dari kacamata reporter, pengakuan ini memberi pesan kuat tentang pentingnya kejujuran terhadap diri sendiri. Karena pada akhirnya, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk belajar darinya. Penutup, pelajaran di balik keheningan. Kini, setelah tayangan itu viral dan menjadi perbincangan hangat, publik mungkin masih bertanya-tanya, apa maksud sebenarnya dari semua ini? Namun bagi kami di ruang redaksi, pesan yang paling penting justru terletak pada keheningan itu sendiri. Kadang, kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras. Ia hadir dalam tatapan mata, jeda napas, dan getaran suara yang menahan tangis. Dari pengakuan Amar Zoni, kita belajar bahwa di balik cahaya panggung selalu ada sisi gelap yang menunggu untuk dipahami, bukan dihakimi. Dan di sanalah